Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita tentang seorang gadis yang terkena sihir akibat menolak cinta sahabatnya sendiri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Dalam halaman rumah Bu Yani, tampak banyak keluarga berkumpul sedang mengadakan pengajian bersama. Pengajian dimaksud untuk mendoakan putrinya bernama Luna agar segera bangun dari ketidaksadarannya. Ya Allah, Pak, kapan semua ini berakhir? Tangis Bu Yani sembari mengusap kepala Luna, penuh sayang. Tangan dan kaki gadis itu diikat kuat pada tiap sisi ranjang, membuatnya tak bisa bergerak. Sabar, Ma, semua sudah diatur Allah. Kita berserah saja, ya, dan yakin bahwa Luna akan segera bangun. Assalamualaikum. Salam Kiai Bahri diikuti salam dari Zulham anaknya. Kiai Bahri lah yang selama ini selalu membantu Luna apabila keadaannya sedang tak sadarkan diri. Sudah hampir 1 tahun, Luna dinyatakan terkena ilmu sihir dan belum dapat terbebas. Keluarganya Pak Heru yang sudah mencoba berbagai pengobatan tak kunjung mendapati Luna sembuh, sampai akhirnya meminta bantuan Kiai Bahir yang biasa mengobati hal semacam itu. Waalaikumsalam. Serempak semua orang menjawab salamnya sembari mempersilahkan masuk. Tak lupa Kiai Bahir juga memperkenalkan anak lelakinya bernama Zulham yang ikut bersama dengannya. Astagfirullahaladzim, ini kenapa nak Luna diikat begini? Tanya Kiai yang kaget, begitupun Zulham. Anu Kiai, Luna terus saja meracau dan berusaha pergi dari rumah. Karena khawatir kami terpaksa mengikatnya meski tak tega. Pelindung yang selalu Kiai terapkan pada tubuh Luna selalu bisa ditembus oleh ilmu sihir tersebut. Hingga Kiai selalu bersusah payah membuatkannya lagi. Tapi rasanya sia-sia, paling lama bertahan hanya 1 bulan. Kiai Bahir tak berkata lagi dan hanya mengangguk mencoba mengerti. Ia langsung mendekat pada Luna, lalu merapalkan doa-doa. Badan Luna terasa dingin sampai bibirnya membiru. Sementara Zulham hanya memandangi gadis malang itu. Dalam hatinya ia sangat penasaran, namun ia memilih diam agar tak mengganggu. Sementara di alam bawah sadar Luna, ia tengah kedinginan di suatu tempat yang tak tahu ia ada di mana. Matanya tertutup dan tangan terikat pada sebuah pohon besar. Air terasa menggenang sampai ujung lututnya. Ada rasa takut mencekam dalam hatinya. Ini sudah sekian lamanya Luna. Kenapa kau tak mau menyerah? Matilah, tinggalkan ragamu. Bentak sesosok makhluk menyerupai manusia, namun berwajah menyeramkan dan suaranya yang menggema semakin membuatnya takut. Tidak, aku hanya bisa mati saat Yang Kuasa akan mengambilnya, jawab Luna gemetar. Sosok itu terlihat geram, lalu mengangkat sebuah cambuk, kemudian menghantamkannya pada Luna yang terikat tak berdaya. Luna meringis, tak bisa berkata-kata lagi. Cambuknya terasa nyeri, tak tertahankan. Ku bilang matilah, kenapa jiwamu sulit untuk kumusnahkan? Seraya terus menghantamkan beberapa cambukan hingga lengan dan kaki terlihat lebam, menahan nyeri yang amat tak tertahankan. Luna berharap ada yang menolongnya. Kenapa aku harus mati oleh makhluk sepertimu? Apa salahku? Kau bertanya, apa salahmu? 1 cambukan lagi menghantam badannya, membuat Luna menggeliat. Salahmu adalah dirimu lahir ke dunia. Jika saja kau tak ada di dunia ini, tentu saja tak akan merasakan penderitaan ini. Selanjutnya seraya mencambuk tanpa ampun. Luna hanya menangis tak berdaya.
merasa mungkin ini akhir bagi hidupnya. Dalam hatinya pasrah, namun teringat pesan kedua orang tuanya bahwa Luna harus bertahan. Tiba-tiba cambukan berhenti. Berpikir sejenak, mengapa makhluk astral itu menghentikan aksinya? Pergilah kau dari Luna. Terdengar suara seseorang lelaki parubaya. Luna hafal betul suara itu. Ia menghela nafas lega dan bersyukur. Tangisan Puyani makin menjadi setelah melihat lebam di tubuh Luna bermunculan. Sementara Ki Bahri dengan fokus melafalkan doa-doa dengan khusyuk. Astagfirullahaladzim. Bola mata Zulham membelalak, tak percaya dengan pemandangan tak biasa ini. Melihat lebam muncul di tubuh Luna tanpa sebab membuatnya merasa ngeri sendiri. Tak lama tubuh Luna mengejang. Tubuh sedingin es itu berkeringat deras. Cucuran keringat itu diusap Puyani dengan handuk. Setelah beberapa menit mengeliat kejang-kejang, tubuh Luna melemah. Tubuh yang mengejang itu berhenti perlahan. Mata sayunya terbuka sedikit. Alhamdulillah, Luna. Syukur terucap dari bibir kedua orang tuanya. Terima kasih Pak Kiai, selalu membantu Luna. Ishak Puyani tak hentinya bersyukur melihat Luna sudah sadar meski masih lemah. Berterima kasihlah pada Allah. Saya di sini hanya berusaha membantu. Allah lah yang berkehendak menolong Nak Luna. Keluarga Pak Heru mengangguk bahagia dan bersyukur. Para warga berpamitan pulang setelah melihat Luna membaik dan mendoakan agar Luna selalu sehat. Di ruang keluarga, Kiai Bahri masih mengobrol tentang Luna. Zulham meski tak terlalu paham mendengarkan dengan seksama. Sementara di kamar, Luna ditemani ibunya. Ma, Luna pikir tadi udah waktunya Luna pergi. Ucap gadis itu membaik. Lebam di tubuh pun perlahan menghilang dengan sendirinya. Hus, jangan pernah berpikir begitu Luna. Kamu tahu sendiri, Mama sama Papa sayang sama kamu. Jangan sesekali menyerah. Luna tersenyum, kemudian terlintas di pikirannya sosok lelaki yang sempat bertemu pandang dengannya saat sadar. Ma, cowok yang tadi di kamarku siapa? Luna yang penasaran membuat Puyani heran. Karena yang pertama ditanyakan setelah tak sadar hampir setengah hari itu adalah Zulham. Puyani tersenyum pada putrinya, mengundang curiga. Kenapa tanya? Dia seganteng itu ya sampai anak mama penasaran. Apa sih Ma? Nggak begitu. Luna gelagapan, kini salah tingkah, begitu jelas. Posisi tiduran berganti posisi duduk. Ibunya tertawa geli melihat tingkah putrinya. Pak Heru menghampiri dan menanyakan keadaan Luna, yang dijawab anggukan dan senyum. Jika sudah baikan, kamu bisa nggak ke ruang tamu? Jika belum kuat, biar Papa panggil Kiai Bahri ke sini. Enggak apa-apa Pak, Luna sudah kuat kok. Memangnya ada apa-apa? Ada hal penting yang ingin Kiai sampaikan sama kita. Kamu juga harus hadir. Puyani memapah Luna ke ruang tamu. Luna kembali bertatap dengan Zulham. Sekejap Luna langsung melempar pandang ke arah lain tak jelas. Luna dan Puyani pun duduk berhadapan dengan Kiai Bahri. Jadi begini Luna, Papa sama Kiai Bahri sudah berunding tentang kamu yang sementara tinggal di rumah Pak Kiai. Tapi itu terserah kamu. Jika kamu keberatan gak apa-apa, tak usah. Kenapa memangnya kalau Luna di sini, Pak? Sebenarnya itu supaya Nak Luna bisa terpantau saja sama Abah. Andai kalau iblis itu masih mengganggu, jika dekat sama Abah kan gampang. Ucap Kiai tersenyum. Jika itu yang terbaik buat kamu, kenapa enggak, Lun? Mama setuju kalau kamu di sana. Tampaknya rasa khawatir Mama enggak akan terlalu besar. Kalau Luna sih terserah Mama Papa, selama enggak merepotkan keluarga Pak Yai. Baiklah, karena Nak Luna setuju, besok apa kesini lagi untuk menjemput? Karena kalau sekarang sepertinya kondisi Nak Luna enggak memungkinkan. Untuk sekarang istirahat saja dulu. Ucap yang memanggil Abah pada diri sendiri itu. Kiai Bahri dan Zulham pun berpamitan pulang, diantarnya oleh Pak Heru sampai depan rumah.
Di perjalanan pulang barulah Zulham bicara kepada orang tuanya. "Bah, tadi Luna itu kenapa sih?" "Luna begitu karena sakit. Memang sudah agak lama, sangat disayangkan. Anak baik begitu ada saja orang yang berniat buruk padanya." Zulham mengerutkan dahi, heran, sembari menyetir melajukan mobil. Sesekali bola matanya melirik kepada Kiai. "Maksudnya gimana, Bah?" "Maksudnya Luna kena semacam guna-guna." "Begitu saja tidak paham sih kamu," ketus Pak Yai sembari senyum. "Ya Allah, kasihan Luna, Bah. Tapi aku tadi heran, lihat luka lebamnya udah nggak ada waktu masuk ruang tamu." Zulham memang tak tahu menahu tentang masalah mistis dan gaib, meski orang tuanya adalah orang ahli di bidang itu. Dulu setelah lulus SMA, Zulham langsung melanjutkan studi di kota Kembang, Bandung. Dan memang Zulham memilih untuk hidup sebagai orang biasa, seperti sekarang. Meski darah spiritual Kiai mengalir padanya, Zulham memilih menutup mata batinnya. Meski begitu, Kiai Bahri menghormati keputusan putra satu-satunya itu dan mendukung Zulham apapun itu, asal selalu ada pada jalan yang benar. Itulah kenapa Luna disebut kena sihir ilmu hitam, karena suatu penyakit bisa datang dan pergi begitu saja. Makanya mulai besok Luna sudah tinggal sama kita, bersikaplah baik sama dia. Zulham mengerti meski ngeri mendengar penjelasan Kiai Bahri. Ia pun diam dan melanjutkan perjalanan dengan fokus. Di tempat lain, lelaki muda marah karena usaha membawa raga Luna gagal berkat Kiai Bahri yang selalu menghalangi usahanya. "Sialan, orang tua itu selalu ikut campur," teriaknya penuh amarah. Tanpa peduli di sampingnya ada orang yang terluka akibat berusaha memenuhi nafsu buruknya. Seorang dukun yang membantu anak muda itu tersungkur penuh darah. "Mbah, gimana ini? Sampai kapan aku harus selalu menunggu? Aku rasa cara seperti ini tak akan berguna lagi," ucap dukun itu berusaha bangun dan mengusap darah yang keluar dari mulutnya. "Lantas harus bagaimana lagi? Jika alam sadarnya tak bisa kita serang, alam dunianya yang akan kita serang," ucap dukun itu menyeringai. "Kita akan utus iblis ini langsung ke dunia ini untuk mengincar gadismu itu." Suaranya yang berat begitu yakin membuat lelaki muda itu tersenyum licik. Lelaki muda tengah memandang sebuah foto wanita yang sudah lama disimpannya. Foto itu adalah Luna. Tony, lelaki itu sudah sejak lama menyukai Luna. Bahkan sejak masih di bangku SMA, rasa suka itu sudah timbul. "Dulu kita dekat ya, Lun," ucapnya sembari mengusap foto Luna. Tony tersenyum mengingat kenangan masa lalunya yang sering bersama dengan Luna. Namun senyum itu pupus ketika ingat saat menyatakan cinta, ia ditolak oleh Luna. Kita flashback ya. "Kita sahabat, Tony. Aku nggak bisa mencerna ini," ucap Luna hati-hati. Tony mengerti untuk pertama kalinya, namun ia merasa tak ada salahnya mencoba lagi. Namun penantiannya tak pernah berbuah hasil. Hingga setelah itu Luna mulai merasa tak nyaman dan menghindar darinya. "Aku berharap kita akan tetap berteman, Tony. Seberapa keras memikirkan, perasaanku tak berubah. Maaf, Tony, dan aku berharap pertemanan kita tak harus rusak karena ini kan." "Kenapa, Lun? Kenapa aku nggak bisa?" Tony memegang erat tangan Luna. "Sakit, Ton." Ringis Luna melepas tangan Tony kasar. "Lihat aku, Lun. Aku juga laki-laki, bisa buat kamu bahagia." Tony yang emosi berharap bisa memenangkan kesempatan. Tony semakin mendekat dan berusaha mencium Luna paksa. Refleks Luna menampar Tony keras. "Kamu ngelawan, Ton. Kita ini sahabat dan tidak lebih." "Dengar, Tony, aku nggak mau dengar itu lagi." Luna kecewa pada Tony untuk perlakuan tak senonoh kepadanya dan pergi meninggalkan Tony dengan marah. Tony mengepalkan tangan begitu ia sadar bahwa tak ada kesempatan baginya. Bahkan untuk kembali berteman pun tak mungkin. Itu adalah awal kehidupan Luna tersiksa. Kini pun ia kembali mengepalkan tangan
mengingat rasa sakit begitu dalam yang diberikan Luna padanya. Sahabat, lihat saja nanti kamu sendiri yang akan datang padaku. Amarah Tony tak tertahan, ia pun menyobek foto itu seraya bangkit dari ranjang. Masuk ke ruangan lain, tampak sesajen dalam wadah telah menyambutnya. Ia duduk menyilangkan kaki dan membakar kemenyan hingga bau menyeruak mengisi ruangan itu. Terimalah sesajenku, Nyai Ambar, ucap Tony menyebut nama iblis yang selalu menghantui alam bawah sadar Luna. Ya, memang selama ini Tony lah yang telah membuat hidup Luna menderita. Penolakan itu membuat Tony gelap mata dan bersekutu dengan iblis hanya untuk membalas sakit hati yang dirasanya hingga kini. Niat hatinya untuk membuat Luna takluk padanya, tapi usahanya selama hampir setahun ini tak pernah berhasil. Rasa cintanya dulu sekarang telah berubah menjadi nafsu amarah belaka yang berapi-api. Di rumah Kiai Bahri, ia bersiap pergi untuk menjemput Luna. Seusai menerima telepon dari Pak Heru bahwa Luna sudah bersiap pergi. Namun diurungkan niatnya pergi karena ada panggilan mendadak dari kampung lain yang mengharuskannya datang. Kiai Bahri pun akhirnya menyuruh Zulham yang menjemput. Zul, Abah tiba-tiba ada urusan. Abah minta tolong kamu jemput Luna ya. Zul kan mau berangkat kerja bah, nanti telat. Gak apa-apa telat sesekali, orang kantornya juga milik kamu toh. Kan gak enak sama karyawan bah, kalau Zul telat nanti jadi contoh gak baik. Bilang sekretarismu darurat, Luna gak bisa pergi sendiri dari rumah, harus ada yang jemput. Pinta Abah ngotot, namun dengan nada seperti memohon. Zul tersenyum dengan tingkah kiai yang kadang sikapnya seperti anak kecil. Ya, hubungan anak dan ayah ini memang selalu harmonis. Kadang membuat Ibu Zulham yang dipanggilnya Umi itu cemburu. Zul meraih ponsel pada kantong saku kemejanya dan menelpon sekretarisnya sesuai perintah sang abah. Terima kasih Zul, kalau gitu Abah pamit pergi. Assalamualaikum. Ucap Abah tersenyum seraya berjalan pergi. Waalaikumsalam. Zul pun menaiki mobilnya dan memacu kendaraan menuju rumah Luna. Perasaan aneh menyelimutinya mengingat sosok perempuan berparas cantik itu. Ada perasaan menggebu tak karuan selama perjalanannya. Rasa penasaran akan Luna sangat dalam. Tak begitu lama Zulham pun sampai di halaman rumah Luna. Ia mengetuk pintu dan mengucap salam. Zulham, Waalaikumsalam. Ucap Bu Yani membukakan pintu. Masuk nak. Loh, Pak Kiainya mana? Kok nggak kesini Zul? Malah kamu yang datang. Tanya Bu Yani penasaran. Apa kebetulan ada urusan mendadak tante, jadi nyuruh Zulham buat jemput. Oh begitu ya, tunggu ya, mungkin Luna sedang bersiap. Sambil nunggu mau dibuatin minum apa Zul? Nggak usah repot-repot tante. Jangan sungkan, anggap ini rumahmu sendiri, sebentar ya. Ucap Bu Yani pergi ke dapur tanpa menunggu jawaban Zul. Tak berselang lama teh hangat tersaji di meja. Tak enak kepada Bu Yani, Zul pun menyeruput teh yang disuguhkan itu. Terasa tenggorokannya hangat, baunya sangat wangi hingga menambah beberapa seruput lagi. Luna pun keluar dari kamarnya menuju ruangan tamu. Ia baru menyadari ada tamu di rumahnya yang ternyata sosok lelaki yang pernah mencuri perhatiannya. Luna melempar senyum dan disuruhnya duduk oleh Bu Yani, ibunya. Nak Zulham belum sempat kenalan kan sama Luna? Ini Luna, anak tante satu-satunya. Sebelumnya tante ingin mengucapkan terima kasih pada Pak Yai selalu membantu Luna. Nah Lun, ini Zulham, putranya Pak Yai Bahri. Ucap Bu Yani seraya memperkenalkan keduanya. Mereka berdua tersenyum satu sama lain. Iya tante, nanti Zulham sampaikan ke Abah. Abahnya mana mas? Tanya Luna celingukan, baru menyadari Kiai tak ada. Oh, Abah ada urusan mendadak, jadi saya yang jemput. Kalau gitu gimana kalau kita berangkat sekarang? Loh, kok buru-buru? Tehnya aja belum habis. Ucap Bu Yani protes. Spontan Zulham menekuk habis teh dalam cangkir.
Bu Yani melongo melihat tingkah Sulham, sementara Luna menahan tawa. Mah, sepertinya Luna berangkat sekarang. Setelah selesai bersiap, semua perlengkapan sudah masuk koper. Luna izin pamit. Maaf ya sayang, Mama gak bisa ikut kamu, tapi Mama janji akan sering datang sama Papa. Nak Sulham, Tante nitip Luna ya. Iya Tante. Sulham dan Luna pun pergi tanpa pamit pada papanya karena sudah berangkat kerja sedari pagi. Mobil pun melaju menuju rumah Pak Yai. Di perjalanan kecanggungan terasa pada diri masing-masing. Mas Sulham, maaf ya merepotkan. Nggak apa-apa, tidak merepotkan kok. Kamu ngerasa nggak nyaman ya deket saya? Sul memberanikan bertanya. Seketika Luna bertingkah spontan duduk tegak dan menggeleng melihat ke arah Sulham. Tidak kok, tidak seperti itu. Jangan sungkan sama saya, kalau butuh sesuatu tinggal bilang saja, tak perlu merasa merepotkan. Lagi pula Bu Yani sudah menitipkan amanah untuk menjaga kamu. Iya Mas, terima kasih. Hati Luna merasa tenang sekarang. Seseorang yang bukan siapa-siapa Luna bersedia menjaganya. Hatinya tersentuh, dan tanpa sadar sudah tersihir benih-benih asmara yang ditabur Sulham. Sulham telah tiba di halaman rumah. Ia turun dan mengeluarkan koper milik Luna, dan ditentengnya koper itu. Kedatangan mereka berdua disambut hangat oleh Ibu Sulham dan Farah. Farah adalah anak almarhum sahabat Kiai Bahri yang sudah 10 tahun ditinggal kedua orang tuanya karena kecelakaan. Akhirnya Farah dirawat keluarga Kiai Bahri dan sudah dianggapnya anak sendiri oleh kedua orang tua Sulham. Begitupun dengan Sulham yang menganggap Farah adalah adiknya. Luna, semoga betah ya tinggal di sini, ucap Ibu Sulham menggendong Luna agar segera masuk rumah. Farah tersenyum menyambut dan mengekor di belakang Umi. Terima kasih ya Bu, ucap Luna tersenyum. Panggil Umi dong, kamu tinggal di sini artinya sama saja kamu anak Umi juga. Iya Umi, terima kasih. Sementara Sulham pamit untuk pergi bekerja. Meski sudah terlambat, ia tetap akan pergi. Di tempat lain, Tony tengah bersiap untuk melakukan suatu ritual bersama Mbah Dukun. Mbah berniat mempersatukan jiwa Tony dengan iblis bernama Nyai Ambar. Tong berisi air kembang 7 rupa telah diguyurkan pada tubuh Tony. Mbah Dukun berkomat kamit membaca mantra dan sisa air kembang itu. Mbah Dukun menyuruh Tony meminumnya habis. Mbah juga meminta Tony mengiris jarinya agar darah Tony keluar. 3 tetesan cukup untuk diteteskan pada sebuah keris. Ia pun melanjutkan membaca mantra. Angin tiba-tiba riuh dan hujan turun seketika. Petir menyambar ke sana kemari. Di rumah Kiai, Luna yang sedang beristirahat di kamar tiba-tiba merasa gelisah tak karuan. Rasa takut menyelimutinya seketika. Terasa sangat sesak di dadanya. Luna berusaha berdiri agar bisa keluar dari kamar. Tangannya meraih meja kecil di sisi ranjang yang malah membuat gelas terjatuh dan pecah berserakan. Bersusah payah menahan nyeri sesak di dadanya. Luna merasa pusing di upun-upun kepalanya. Mencoba berdiri hingga pecahan gelas terijak. Kaca pecahan itu menusuk kulit, kemudian terbenam dalam daging telapak kakinya, yang menambah siksaan pada tubuhnya. Ia terduduk di lantai sambil memegangi kepalanya. Luna berteriak kesakitan. Astagfirullahaladzim, Luna! Sulham masuk kamar, mendapati Luna tengah tertelungkup di lantai. Ditambah darah mengalir dari kakinya. Sulham membangunkan tubuhnya dan menyandarkan pada tepi ranjang. Sulham tetap berusaha tenang menghadapi situasi ini. Luna, ini saya, Sulham. Seraya menggoyangkan badan Luna, menyadarkan. Luna tersentak kemudian seketika memeluk Sulham dan menangis. Setelah tenang, Sulham pun membopong Luna ke ruang tamu dan mengobati luka di kakinya. Terima kasih ya Mas, kalau nggak ada Mas tadi nggak tahu nasib Luna gimana, ucap Luna masih gemetar ketakutan. Tak perlu dipikirkan, yang penting sekarang kamu baik-baik saja. Kemana Umi dan Farah?
Tanya Sulham tak melihat ada siapapun di rumah. Umi menghadiri acara pengajian tadi sore sama Farah, Mas. Sulham mengangguk. Kembalinya ditatap gadis itu. Kali ini pandangannya tak teralihkan. Sulham memperhatikan betul wajah Luna, sehingga membuat wajah Luna memerah malu. Sulham tersenyum dan kembali mengingatkan agar Luna jangan mengosongkan pikiran, karena setan akan dengan mudah mengganggunya. Jangan gerak ya, saya mau bereskan pecahan kaca di kamar. Takut nanti terinjak lagi. Sulham pun pergi ke dapur mengambil sapu dan pengki. Perhatian Sulham membuat hati Luna luluh kala itu. Degup jantungnya kembali terpacu. Rasa takutnya kini hilang, seolah kejadian barusan tak pernah terjadi. Luna melamun memikirkan Sulham. Apa aku jatuh cinta sama Sulham? Tanyanya dalam hati kepada diri sendiri. Namun segera Luna tepis pikiran itu. Ia takut salah paham akan perasaan yang dirasakannya. Melihat kebaikan yang diberikan Sulham padanya saja sudah cukup menurutnya. Kamu baik-baik saja sekarang? Apa yang terjadi sama kamu tadi? Tanya Sulham setelah selesai membereskan pecahan kaca. Ia duduk di hadapan Luna. Iya, berkat Mas saya baik-baik saja sekarang. Luna tersenyum. Tadi tiba-tiba aja kepalanya pusing, dan waktu mau keluar malah jatuhin gelas, dan keinjek deh. Mau bangun gak sanggup, kepala terlalu berat. Umi dan Farah tiba di rumah. Melihat Luna terluka, keduanya tampak panik, dan bertanya apa yang terjadi. Setelah mendapat penjelasan dari Sulham, Umi menyesal telah meninggalkannya di rumah sendiri, begitupun Farah. Gadis berhijab itu selalu sangat baik padanya, meski baru bertemu tadi pagi. Parasnya yang tampak manis itu, jika dilihat dari arah manapun tetap cantik, dengan wajah cerah dan bibirnya yang merona. Tanpa sadar Luna telah mengaguminya. Sudah cantik, baik pula. Sulham pamit ke kamar untuk istirahat. Setelah menutup pintu, ia memegangi dadanya yang berdebar tak karuan. Bukannya membersihkan diri, Sulham malah menjatuhkan badannya pada ranjang. Kenapa aku jadi kepikiran Luna terus ya? Mungkinkah? Astagfirullah, mikir apa sih aku ini? Sejenak membayangkan Luna, memeluknya, membuat hatinya bergejolak. Baru pertama kali ia sedekat itu dengan perempuan. Ia pun menutup matanya dengan lengan kanan sembari berbaring. Tampak senyum di sela lengannya itu. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Kiai Bahri pulang. Disambut oleh Ibu Sulham, mencium tangan suaminya dan membawakan tas yang dibawanya. Gimana Lunami? Tanya Abah. Entah mengapa perasaannya tadi sempat tak enak saat memikirkan Luna. Kelihatannya dia nyaman banget di sini. Sama Sulham aja udah akrab. Tadi memang sempat terjadi kejadian gak mengenakan buat Luna, tapi sekarang dia baik-baik saja. Ibu Sulham menceritakan kejadian itu pada Kiai. Benar saja, perasaan buruk itu memang terjadi pada Luna. Kiai tak memberitahu istrinya tentang firasatnya terhadap Luna untuk menjaga agar tidak timbul kekhawatiran bagi istrinya. Terus sekarang mana Lunanya? Tidur tuh di kamar ditemenin Farah. Tunjuk Bu Sulham pada kamar yang pintunya terbuka. Kiai melihat Farah terbaring bersama Luna. Hatinya tenang. Melihat anak perempuannya begitu perhatian pada Luna. Kiai menutup pintu kamar perlahan dan tersenyum. Sekitar pukul 18, lantunan suara azan berkumandang. Terdengar begitu merdu, seraya mengantarkan matahari terbenam ke ufuk barat, menandakan siang akan berganti malam. Di luar hujan telah reda. Tetesan sisa hujan membelai dedaunan yang basah. Terdengar decak tetesan itu jatuh ke tanah dan membasahinya. Di jalanan yang sepi, seorang wanita sedang menyetir dikejutkan dengan penampakan seorang lelaki di tengah jalan. Sontak wanita itu menginjak rem mendadak dan mobilnya pun berhenti tepat sebelum menabrak lelaki itu. Klakson dibunyikan 2 kali. Sosok Tony yang kini telah menyatu jiwanya dengan Nyai Ambar itu kini tengah mematung di tengah jalan.
Apaan sih tuh orang? Cari mati ya? Lanjutnya seraya membuka pintu mobil. Hei kamu, minggir sana, mau mati ya? Wanita itu marah menghampiri Tony. Gak waras apa berdiri di tengah jalan? Lanjutnya dengan mata melotot, kemudian berusaha menarik Tony ke sisi jalan. Namun Tony tak bergeming. Ia menatap tajam pada wanita muda itu dan menyeringai seram. Wanita itu merasa takut. Ia berjalan mundur sambil menatap Tony. Namun Tony malah melangkah ke arah wanita itu dan membuat wanita itu berlari kecil menuju pintu mobil. Tangannya diseret kuat saat pintu mobil terbuka. Kemudian dilemparkannya tubuh wanita itu ke tengah jalan dan jatuh dengan kerasnya. Wanita itu meringis kesakitan. Kak, kamu mau apa? Tolong, biarkan saya pergi. Wanita itu memohon, namun Tony mendekatinya tanpa mempedulikan rengekannya. Tony merayu wajah wanita itu dan mencekiknya hingga wanita itu terlihat kesusahan bernafas. Tony melepaskan cekikannya dan wanita itu tergeletak, terpingkal, berusaha menarik nafas sambil terbatuk. Tangan Tony tiba-tiba mengeluarkan kuku tajam dan menusuknya tepat di bagian leher wanita itu. Darahnya mengalir deras, membuat wanita itu akhirnya meninggal. Luna membantu Farah mencuci piring di dapur. Mereka tampak akrab seperti sudah lama saling kenal. Luna senang akhirnya punya teman yang bisa diajak ngobrol. Setelah selama ini tak ada yang mau bertemu dengannya karena kondisinya. Maaf ya Far, sudah baik sama aku, ucap Luna. Farah melirik dan tersenyum. Ya Luna, sekarang kamu kan tinggal di sini sama aku. Kamu keluarga Abah, jangan sungkan ya. Seneng deh punya temen yang bisa diajak ngobrol. Mulai sekarang kamu bisa berbagi sama aku siap kok jadi pendengar, ucap Farah tersenyum manis. Mereka mengobrol sambil mencuci piring. Sampai selesai mencuci pun mereka masih asik mengobrol. Apapun mereka bicarakan, sampai hal yang privat pun dibahasnya. Terus sekarang kamu punya pacar? Tanya Luna tiba-tiba. Farah menggeleng. Gak punya. Perempuan secantik kamu gak punya pacar? Tanya Luna tak percaya. Dan Farah hanya mengangguk sembari menatapnya. Aku belum pernah pacaran Lun. Farah jujur dan membuat Luna tertawa. Beneran? Terus ada nggak seseorang yang kamu suka sekarang? Farah menunduk dan tersenyum malu. Luna mengetahui memang ada lelaki yang ia sukai. Melihat dari Farah yang sikapnya salah tingkah. Siapa? Kasih tahu dong, biar nanti aku bantu jodohin kamu, ucap Luna antusias. Dia seorang yang baik Lun. Aku sudah lama suka sama dia. Tapi kayaknya cintaku bertepuk sebelah tangan deh. Jangan berpikir begitu Farah. Kita belum tahu sebelum menanyakannya kan. Masa cewek nanya duluan Lun, malu dong. Gak apa-apa, sekarang sudah lumrah cewek nyatain cinta. Masalahnya aku sudah tahu dia gak akan menerima aku. Kenapa kamu yakin begitu? Nanya aja belum? Ya karena keadaannya memang begitu. Gak seharusnya aku juga suka sama dia. Sudahlah, pusing deh kalau mikirin orang itu, ucapnya melangkah pergi meninggalkannya. Luna keheranan karenanya. Tak berselang lama Zulham ke dapur dan bertemu Luna. Mau bikin minum ya mas? Luna yang melihat Zulham membuka lemari tempat kopi disimpan. Iya mau bikin kopi. Duduk aja, Luna bikinin. Luna bangkit dari duduknya dan mempersilahkan Zulham duduk. Zulham tak enak hati, namun tak bisa menolak karena Luna sudah terlanjur mendidihkan air untuknya. Ia tersenyum memperhatikan geraknya yang akan menyeduh kopi. Mas suka yang manis apa enggak? Tanya Luna menuangkan pupuk kopi pada cangkir. Sedang aja Lun, jangan kemanisan juga jangan kepahitan, jawabnya sambil memandang punggung gadis itu. Iya mas. Setelah membuat kopi, Luna izin pergi. Zulham menahan tangan Luna agar jangan pergi dulu. Sebentar Lun, saya mau menanyakan hal penting sama kamu.
ucap Sulham yang masih memegangi tangan Luna. Luna mematung memandang Sulham. Luna merasa sangat gugup karena Sulham sekarang berada di hadapannya, sangat dekat hingga membuat detak jantungnya berdegup kencang. Sulham sangat gelisah dan perasaannya bercampur aduk tak karuan. Luna melihat ke arah tangan Sulham yang masih memeganginya. "Oh, maaf." Sulham melepaskan tangannya seketika. "Mas Sulham mau nanyain apa memangnya?" Sulham ragu, tapi sudah terlanjur membuat Luna penasaran. Sulham tergagap. Ia sangat gugup hingga berkeringat. Wajahnya terasa panas dan terlihat sangat tegang. Apa mas?" Luna makin penasaran. "Lain kali saja, Lun," ujar Sulham seketika pergi meninggalkannya. Lalu pak kopi yang dibuatkan Luna dibawanya. Langkahnya terburu-buru membuat Luna keheranan. Luna pun pergi dan masuk ke kamarnya. Esoknya Tony terbangun dari ranjang dengan mata yang masih berat. Tubuhnya terasa pegal-pegal seperti habis kerja berat saja. Mungkin efek dari jiwa Nyai Ambar yang sekarang berada dalam tubuhku, pikirnya dalam hati. Tony merasa bau anyir menyeruak di kamarnya. Bau banget sih, kayak ada ikan mati aja. Matanya membulat ketika melihat tangannya penuh dengan darah yang sudah mengering. Antara kaget dan tak percaya, pandangannya menyapu seluruh ruang kamarnya. Tak melihat hal yang aneh pada ruangan kamar. Tony melangkah menuju kamar mandi. Pintu terbuka. Tony terkejut, bukan kepala, saat melihat sosok tubuh wanita yang bersimbah darah. Bahkan darahnya di lantai hampir mengering. Astaga! Tony membekap mulut tak percaya. Ia mendekat pada wanita itu, memastikan apakah masih hidup atau tidak. Astaga, dia sudah mati. Kenapa ada di rumahku? Ungkapnya masih tak percaya. Ia semakin kaget melihat dirinya di cermin. Hah? Mulutku kenapa? Matanya membelalak dan rasa takut tiba-tiba ada dalam dirinya. Tampak di cermin, darah mengering di sekitar mulutnya. Tak usah berlebihan begitu. Ingatlah, semua memang perbuatanmu sendiri. Bayangan Nyai Ambar seketika muncul dalam cermin. Tony menyadari bahwa sosok itu adalah Nyai Ambar. Ia pun terhenyak mundur. Ia bergidik ngeri melihat penampakan Nyai Ambar untuk pertama kalinya. Apa maksudmu? Tony yang tidak mengerti. Apa kau lupa semalam kau sendiri yang membunuh gadis itu dan menghisap darahnya selagi segar? Nyai Ambar tertawa. Suaranya membuat Tony bergetar. Ia mengingat-ingat dalam kepalanya, terbayang sekaligus gambaran saat leher wanita itu ditusuk benda tajam, yaitu kukunya sendiri yang memanjang. Lama-kelamaan adegan saat ia membunuh gadis itu pun ia ingat. Enggak mungkin. Tony menyandarkan diri pada tembok, memegang kepalanya. Bukan aku kan? Kalau aku pelakunya, mengapa aku tak melakukannya? Karena memang saat membunuh gadis itu, raga Tony ada di dalam kendali Nyai Ambar penuh. Itulah mengapa ia tak menyadari saat pembunuhan itu terjadi. Sudahlah, terima saja kenyataan bahwa kau membunuh gadis itu. Membunuh dan meminum darah manusia juga salah satu syarat dalam perjanjian kita. Kapan kau menyebutkan perjanjian ini? Tony protes karena merasa tak ada perjanjian membunuh. Perjanjian kau akan memberi kebebasan menggunakan ragamu, jawab Nyai Ambar. Tony seketika tertekun diam. Itu memang persyaratan yang ia sanggupi sebelum ritual dilakukan. Ingat, ragamu kini sebagai milikku, camkan itu. Ancamnya yang seketika bayangannya menghilang dari cermin. Tony merasa gelisah dan tak tahu harus diapakan mayat yang ada dalam kamar mandinya. Ia merasa frustasi dan merasa sedikit sesal menyetujui persyaratan Nyai Ambar, karena tak tahu bahwa raganya akan digunakan untuk membunuh orang.
Yang ia harapkan hanya agar bisa mendapatkan hati Luna saja, bukan menjadi pembunuh. Tony pun mengangkat mayat itu, meski takut menyelimutinya. Ia lebih takut jika jeruji besi menantinya, andai perbuatannya terbongkar. Ia memasukkan mayat ke dalam bagasi mobil. Sebelumnya Tony membersihkan diri dan seluruh darah di kamar mandinya, kemudian memacu mobil ke suatu tempat yang cukup jauh dan sepi. Tony memberhentikan mobilnya. Ia celingukkan sebelum membuka bagasi berisi mayat itu, takut kalau ada orang yang melihatnya. Dikeluarkannya, kemudian dibopongnya mayat itu masuk jauh ke dalam hutan yang sangat sepi. Jalan setapak Tony susuri tanpa henti. Kakinya terus berjalan sampai masuk lebih dalam ke hutan. Ia tampak lelah sekali, kemudian memutuskan berhenti. Diliriknya mayat di sampingnya, kemudian ditinggalkan begitu saja di sana. Di dapur terlihat Umi tengah sibuk memasak. Tampak tangannya sangat cekatan dalam membuat hidangan. Farah dan Luna pun tak kalah sibuknya membantu Umi menata makanan yang sudah matang di meja. Baunya enak nih, ujar Zulham mencoba mengambil udang goreng yang tersaji di piring. Ish, main ambil-ambil aja. Farah menepis tangan Zulham sebelum jari-jarinya berhasil mengambil udang goreng. Apa sih, cuma mau nyobain juga. Zulham protes, mengundang senyum di bibir Luna melihat keduanya begitu akrab. Umi yang melihat tingkah anaknya tertawa kecil. Nanti sebentar lagi Om Heru dan Bu Yani datang. Sebaiknya kamu bantu Umi juga, Zul. Iya nih, bukan bantuin malah mau gangguin. Farah masih mengoceh. Ye, biarin. Mama dan papa kamu mau datang toh. Pantesan pada sibuk di dapur menyiapkan jamuan. Ternyata bakal ada tamu. Iya mas, karena hari Minggu papa libur kerja, jadi katanya mau kesini. Zulham mengangguk. Tak berselang lama kedua orang tua Luna datang dan dipersilahkan masuk. Tampak ibu Luna menenteng kotak berisi makanan dan diberikannya pada keluarga Zulham. Makanan tersaji dengan rapi. Semua orang makan siang bersama. Keceriaan tampak selama acara makan siang berlangsung hingga usai. Keluarga Luna mengobrol bersama Umi setelah usai makan di ruang tamu. Mbak, gimana Luna sejak datang ke sini? Apa merepotkan keluarga Mbak? Tidak kok, justru datangnya Luna ke sini malah menambah keceriaan buat anak-anak saya. Terus kondisinya bagaimana Mbak? Apakah ada tanda Luna diganggu makhluk gaib lagi? Pak Heru nimbrung. Alhamdulillah enggak Pak Heru, dan semoga saja enggak pernah terkena gangguan lagi ya. Kedua orang tua Luna sangat lega mendengarnya. Setelah lama bercakap dan mengetahui kondisi anaknya membaik, akhirnya mereka memutuskan untuk segera pulang dan pamit. Jaga diri kamu ya Luna, jangan merepotkan Kiai dan keluarganya. Dan juga jaga sikap ya. Mama sama papa janji akan datang lagi lain kali. Lihat kamu cerah ceria begini membuat mama senang. Ucap Bu Yani membelai anaknya. Luna mengangguk dan mencium tangan kedua orang tuanya. Ia juga berpesan agar berhati-hati dalam perjalanan pulang. Di rumah Tony, ia mengurung diri di kamarnya karena belum bisa melupakan kejadian semalam. Tak perlu risau Tony, kamu akan segera terbiasa. Suara Nyai Amber terdengar di telinganya. Maksudmu, kejadian semalam akan terulang? Tony khawatir. Tentu saja Tony, asal kamu tahu saja. Semakin kamu banyak minum darah manusia, jiwa spiritual yang ada padamu akan segera bisa kamu rasakan. Dan dengan begitu, kamu bisa membawa gadis bernama Luna itu dengan mudah oleh tanganmu sendiri. Ucapnya kemudian menjanjikannya, membuat Tony berpikir sejenak. Andai ia punya kekuatan gaib, akan dengan mudah mendapatkan wanita pujaannya. Baiklah Nyai, akan aku lakukan apapun, asal tujuanku tercapai. Nanti malam kita akan mencari mangsa. Ucap Tony yang yakin, sumringah membayangkan betapa hebatnya jika ia memiliki kekuatan. Untuk sementara ini, nikmatilah hidupmu dengan tenang Luna. Aku tak akan mengganggu jiwamu, tapi nanti bila saatnya tiba, bersiaplah. Tony bicara dalam hati.
Makasih Mas Sul, udah bantu Luna beresin piring-piring kotor di meja makan. Ucap Luna pada lelaki bertubuh tinggi itu. Iya, saya nggak tega aja lihat kamu beresin semua sendirian. Sementara si Farah malah langsung pergi waktu temennya nelpon. Umi nggak sempat bantuin juga kan? Iya kan, Umi ngobrol sama mama papa aku Mas. Iya sih, masa ada tamu ditinggal berbenah ya? Keheningan antara keduanya terjadi. Entah mengapa rasa canggung selalu datang tiba-tiba saat mereka ngobrol berdua. Karena tak tahu harus bicara apa lagi, Sulham pun bergegas pergi. Baru 2 langkah, Luna menghentikannya. Mas, tunggu. Pinta Luna yang membuat Sulham berhenti dan menoleh ke arahnya. Iya, ada apa? Yang kemarin malam sebenarnya Mas mau tanya apa sih? Sulham agak kaget. Luna menanyakan perihal semalam. Jadi begini Lun. Sulham mulai bicara meski ragu. Soal pertanyaan itu. Sebenarnya suaranya tiba-tiba menjadi pelan karena gugup. Wajah Luna mendekat sambil menatapnya. Gimana Mas? Gak kedengeran. Ucap Luna yang wajahnya begitu dekat dengan wajah Sulham. Sulham pun terdiam membeku. Sesaat Luna merasakan hembusan nafas Sulham begitu segar. Luna menyadari dirinya terlalu dekat, memundurkan kembali wajahnya. Namun Sulham meraih wajah itu dan mendekatkannya lagi. Terus semakin dekat, mereka terhanyut dalam suasana mendebarkan itu. Luna memejamkan mata seakan sudah siap mendapat ciuman dari laki-laki yang ada di hadapannya. 2 insan yang kenyataannya sudah memiliki rasa ketertarikan di awal pertemuan itu. Kini hati keduanya tengah bergejolak, tak bisa lagi menahan hasrat di hatinya masing-masing. Merasakan debaran membuat ketegangan semakin menjadi. Membuat Sulham tak sadar ingin merasakan indahnya salah satu surgawi dunia itu. Maaf. Sulham tiba-tiba melepas tangan dari pipi Luna dan melangkah mundur sebelum bibirnya mendarat di bibir Luna. Ia tak sanggup melihat mata Luna dan menyadari tindakan tak senonohnya itu salah. Luna menghela nafas setelah sebelumnya ditahan beberapa detik saat Sul hendak menciumnya. Luna, permisi dulu Mas. Luna pun kabur dari pandangannya seketika. Sulham yang masih tegang menenangkan diri dengan meneguk segelas air putih. Masih belum beranjak dari dapur. Astagfirullahaladzim, ampuni hambamu ini ya Allah. Hampir saja hamba melakukan dosa besar. Ucapnya menyesali perbuatannya. Ia sangat menjaga imannya sesuai yang diajarkan kedua orang tuanya. Meski baru saja sempat tergoyahkan. Apa yang barusan kulakukan pada Luna? Bagaimana nanti menghadapi dia? Sulham yang mengusap wajahnya frustasi, sementara Luna di kamar membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Tadi Mas Sulham mau cium aku kan? Apa aku salah paham lagi? Tanyanya dalam hati. Sekian lama berpikir, lalu kenapa Zul tak jadi menciumnya jika memang ingin? Taulah. Lanjutnya merasa kesal sendiri, menarik selimut dan menutupi tubuh hingga ujung kepalanya. Hari demi hari telah berganti. Sudah hampir sepekan semenjak kejadian itu, Sulham dan Luna tak pernah bertegur sapa seperti biasanya. Bahkan perpapasan pun seakan tak melihat, baik itu Sul maupun Luna. Keadaan tak biasa itu dirasakan oleh anggota keluarganya, dan merasa heran akan sikap keduanya. Sul, ada masalah apa antara kamu sama Luna? Tanya abahnya di teras memperhatikan putranya sedang memakai sepatu dan bersiap berangkat kerja. Sulham berhenti sejenak. Nggak ada apa-apa, bah. Emangnya kenapa? Jawabnya sambil meneruskan kegiatannya memakai sepatu tanpa menoleh pada abahnya. Abah rasa akhir-akhir ini kamu sama Luna kok. Sikap kalian itu loh. Abah nggak ngerti kenapa kalian saling dingin satu sama lain. Ujar Kiai yang memang tahu betul bahwa Zul berbohong. Zul yang menyadari ketidakjujurannya itu diketahui abahnya, menoleh dan menghela nafas panjang.
Apa yang melihat itu langsung menghampirinya dan duduk di samping Zul. Kenapa? Cerita sama Abah. Sebenarnya Zul ragu. Abah mengangguk mendengarkan dengan seksama. Sebenarnya Zul ada salah paham aja sama Luna, Bah. Zul merasa melakukan kesalahan sama Luna dan gak tahu mesti gimana. Lanjut Zul yang tak mengatakan seluruh kenyataannya pada Abah. Emangnya kesalahan apa sampai gak saling komunikasi gitu? Pokoknya adalah Bah. Zul bahkan gak mau mengungkitnya. Jawab Zul tak mau perbuatan lancangnya terhadap Luna diketahui abahnya. Ia membayangkan jika mengatakan hendak mencium Luna waktu itu, takut membuat Abah marah atau kecewa padanya. Kiai manggut-manggut mengerti bahwa anaknya tak ingin privasinya diketahui olehnya. Begini Zul, kalau kamu memang ada salah sama Luna, ya minta maaf, bukan malah menghindarinya. Saran Kiai menepuk pelan pundak Zul. Zul terlalu malu untuk minta maaf, Bah. Ya Allah, harusnya kamu lebih malu kalau sudah salah dan gak minta maaf. Ini malah sebaliknya. Emangnya sebesar apa sih kesalahan itu? Adalah Bah. Zul tak ingin membahas lagi, takut keceplosan. Tetap aja salah Zul, kalau begini caranya. Kalau salah mesti minta maaf. Sosok Abah sekali lagi menyarankan. Nggak baik Zul, coba aja minta maaf. Soal Luna terima atau enggak itu urusan nanti. Abah nggak mau jalinan silaturahmi antara kamu dan Luna terputus. Zul pun merasa menyesal untuk kedua kalinya. Kali ini penyesalannya adalah ia tak kunjung meminta maaf dengan pantas pada Luna. Zul pun berniat menemui Luna sepulang kerja nanti. Iya Bah, nanti Zul coba bicara sama Luna. Nah gitu dong, cari solusi terbaik agar kesalahpahaman kalian dapat selesai. Ucap Kiai tersenyum menyemangati. Ya udah Bah, Zul berangkat kerja dulu kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai bangkit dari duduknya dan pergi mengambil wudhu. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Setelah selesai Kiai berzikir dan tak henti merafalkan doa. Kiai pun memejamkan matanya dan menerawang jauh dalam pikiran alam bawah sadarnya. Penasaran akan putranya yang bersikap seperti bukan dirinya. Kiai berusaha mengetahui apa sebab dari sikapnya itu. Tak berselang lama Kiai membuka matanya dan menghela nafas panjang. Ya Allah, Kiai yang sepertinya mengetahui kesalahan apa yang dilakukan putra satu-satunya itu. Dalam hutan tampak Tony menggusur dan meletakkan mayat wanita. Selama sepekan ini ia telah membunuh 10 orang tanpa rasa bersalah seperti pertama kalinya. Kasihan sih lihat kalian mati di sini tanpa ada yang tahu keberadaan kalian. Tapi ya gimana? Ujar Tony yang sudah mulai terbiasa dan seolah tanpa beban telah menghilangkan nyawa. Tak seperti pertama kali yang tak menyadari aksinya. Kini Tony selalu sadar betul bahwa dirinya lah yang membunuh wanita-wanita malang itu. Bukan atas kehendak Nyai Ambar, melainkan dirinya sendiri. Wanita pertama yang mati itu terlihat manis. Sayang sekali, waktu itu tak sempat ku gauli tubuh indahnya, karena Nyai Ambar yang menanganinya. Ucap Tony yang kini hatinya menjadi semakin keji. Dia bukan hanya membunuh mereka, tapi ia pun selalu melampiaskan nafsu bejatnya pada korban sebelum membunuhnya. Dan kini ilmu yang dijanjikan Nyai Ambar perlahan terasa padanya. Tony tertawa seram mengingat tujuannya akan segera terlaksanakan. Pintu terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Ya, Tony sedang memainkan jari telunjuknya sembari duduk di sofa. Berkat kekuatan dari Nyai Ambar, kini Tony tak terlalu kerepotan saat mendapatkan mangsa dan membuangnya. Karena hanya dengan satu jentikan jari saja, Tony mampu melempar apapun tanpa harus bersusah payah, mengeluarkan banyak tenaga, termasuk saat melemparkan mayat yang ia bunuh. Ia tersenyum, namun belum puas akan kekuatan itu.
Sayang sekali, hanya sebatas ini kekuatan gaibku. Tenang saja, semakin banyak korban yang kamu berikan, kekuatan yang kujanjikan satu persatu akan kuberikan sesuai ucapanku. Ucap Nyai Ambar membalas ucapan Tony. Baiklah, berapa banyak malam ini darah yang kau inginkan? Semakin banyak yang kamu berikan, semakin cepat pula aku turunkan ilmu kedua. Kekuatan yang bisa menghipnotis, mengendalikan siapa saja yang kamu mau. Jadi dengan kekuatan itu, apa aku bisa mulai mendapatkan lunaku? Tentu saja. Kamu bisa langsung mendatanginya sendiri dan membawanya dengan mudah. Iming-iming janji itu membuat Tony makin gelap mata dan semakin keji. Sore pun tiba. Karena hari ini hari Sabtu, Zul pulang lebih awal dari kantor. Ia kepikiran tentang nasihat Abah agar meminta maaf kepada Luna. Niat tulus meminta maaf akan ia lakukan sesampainya di rumah nanti. Mobil terparkir di halaman. Zul berniat turun dari mobil, namun ia urungkan dan kembali memutar arah mobil dan melaju pergi. Di kamar, Luna masih mengenakan handuk seusai membersihkan diri. Benda pipi yang terletak di meja berdering, tanda notifikasi pesan masuk. Luna meraih ponsel itu. Luna, ada yang mau saya sampaikan. Saya di kafe depan rumah, aku menunggumu. Luna kaget mendapat pesan dari Zul yang bahkan tak pernah ia memberikan nomor ponselnya pada Zul. Kemudian pesan berikutnya masuk lagi dari Zul. Saya dapat nomor kamu dari Farah. Jangan sampai nggak datang ya. Pesan itu membuat Luna tersenyum simpul. Luna dengan perasaan bahagia yang tak jelas apa sebabnya itu langsung membuka lemari. Ia memilih pakaian mana yang harus ia kenakan. Jam menunjukkan pukul 16:20. Luna berjalan kaki menuju kafe yang disebutkan Zulham dalam pesan. Tak sulit menemukan sosok Zulham ketika masuk ke dalam. Karena Zulham langsung melambaikan tangan begitu pintu kafe yang terbuat dari kaca itu Luna buka. Mereka akhirnya duduk saling berhadapan. Mau minum apa Lun? Biar saya pesankan. Ucap Zul memecah kecanggungan. Apa aja terserah mas. Di luar lagi dingin-dinginnya, mau minum yang anget nggak? Boleh mas, yang manis lebih enak. Mbak, saya pesan 1 kopi dan 1 susu coklat panas ya. Selagi menunggu minuman yang dipesannya datang, Zul membuka percakapan dengan permintaan maafnya. Saya mau minta maaf soal kejadian kemarin Luna. Saya menyadari perbuatan saya waktu itu kelewatan sama kamu. Saya sungguh menyesalinya. Bahkan sampai sekarang pun saya masih malu dengan kamu Luna. Saya harap kamu bisa memaafkan dan melupakannya. Ucap Zul terlihat tenang. Mata pening Luna menatapnya dalam. Iya mas, Luna akan lupakan. Jawab Luna lesu karena yang dibayangkan sebelumnya jauh dari harapan. Kalau cuma mau minta maaf, kenapa repot-repot mau ketemu di luar mas? Kan bisa bilang di rumah. Luna gak marah kok atas kejadian kemarin. Dan memang gak terjadi hal lain kan? Mas ini minta maafnya sampai segitu. Lanjut Luna tersenyum manis. Gak cuma itu Lun, ada hal lain juga yang mau saya sampaikan sama kamu. Zulham tetap bersikap tenang meski hatinya mulai berdebar tak karuan. Pelayan datang membawa pesanan Zulham yang menaruh cangkir kopi dan susu coklat dengan apik di meja. Kemudian pergi. Hal lain apa mas? Tanya Luna sambil menyeruput susu coklatnya selagi panas. Zulham memandangi gadis cantik itu menyeruput minumannya begitu dalam. Saya mau melamar kamu Luna, ucap Zul tanpa dugaan. Luna yang sedang asik menyeruput susu coklatnya sontak kaget dengan penuturan lelaki di hadapannya itu. Membuat ia menyemburkan kembali minuman yang belum sempat diteguknya. Cipratannya menyebar ke seluruh meja dan tentu saja wajah tampan Zulham pun tak luput dari semburan Luna. Ya ampun, mas, maafin Luna. Luna yang mengelapkan tisu ke wajah Zul. Zul hanya tertawa dan mengambil alih tisu di tangan Luna.
lalu membersihkan sisa semburan Luna sendiri. Luna pun lanjut membersihkan seluruh cipratanya di meja dan sekitar yang terkena. Sul yang tak hentinya tertawa, ia membuat Luna agak kesal. Ish, malah ngetawain mulu, Luna kan udah minta maaf. Ketusnya langsung membuat Sul menahan tawa. Iya maaf, lucu sih. Baru kali ini saya kena semburan yang dahsyat, ucapnya lagi masih senyum-senyum. Mas Sul sih yang iseng, bercanda begitu, Luna kan kaget. Sul pun menghentikan tawa kecilnya dan kembali fokus pada bahasanya. Siapa bilang saya bercanda, saya serius mau melamar kamu. Itu pun kalau kamu berkenan dan mau menerima saya. Lanjutnya menatap Luna. Mas Zulham, beneran? Serius ini? Hati Luna berdebar. Serius, itulah kenapa saya ngajak ngobrol di luar rumah, karena itu masalah privat. Meskipun sulit mengakuinya, tapi memang saya sudah punya rasa tertarik sama kamu sejak pertama ketemu. Lanjut Sul agak salah tingkah. Tapi Mas Sul, kenapa tiba-tiba langsung melamar Luna? Tanya Luna tak mengerti. Padahal mereka baru bertemu sebentar. Saya nggak mau kejadian seperti kemarin terulang. Hanya menambah dosa. Andai berlama-lama menahan perasaan saya sama kamu. Sul menjelaskan dan Luna pun mengerti kenapa ia bersungguh-sungguh meminta maaf padanya. Karena kini tahu alasannya. Zulham memiliki iman yang kuat dan Luna sangat kagum. Luna juga sebenarnya punya perasaan sama Mas. Tapi soal lamaran, yang Mas tiba-tiba begini, Luna agak bingung. Ucap Luna mengakui, ia tampak ragu melanjutkan. Gak apa-apa, kalau kamu menolak pun, saya ikhlas kok. Bukannya gak mau Mas, tapi belum terpikirkan untuk menikah. Kita bisa mulai dengan ta'aruf, bagaimana menurut kamu jika begitu? Sampai nanti kamu sudah yakin dan bersedia menikah sama saya. Jika waktunya tiba, baru saya akan melamar kamu dengan resmi. Zul mengusulkan. Maksud Mas, pacaran? Tanya Luna polos. Zul tak tahan gemas pada Luna. Ingin rasanya ia mencubit pipinya yang memerah itu. Tapi ia tahan dan hanya tersenyum saja. Ta'aruf itu proses perkenalan sebelum menikah. Beda sama pacaran Luna. Zul berharap niat baiknya bisa diterima oleh gadis yang disukainya itu. Itu pun kalau kamu bersedia sih, saya nggak akan memaksa kok. Luna sedikit berpikir, kemudian mengangguk. Maghrib hampir tiba, pertanda azan akan segera berkumandang. Umi khawatir karena Luna yang pergi setelah asar belum juga pulang. Kenapa Mi? Tanya Farah melihat Umi yang terlihat tegang. Itu Luna tadi pamit mau beli keperluannya di supermarket, tapi belum juga pulang. Umi khawatir. Oh, mungkin sekarang lagi di jalan. Nggak usah terlalu khawatir Umi. Tak berselang lama suara mobil terdengar di halaman rumah. Umi dan Farah melihat Zul dan Luna pulang bersama. Mereka berdua keheranan dan langsung menghampiri. Assalamualaikum. Salam Zul dan Luna serentak. Waalaikumsalam. Kok kalian bisa sama-sama? Tanya Umi penasaran, begitupun dengan Farah. Iya Umi, tadi di jalan kebetulan ketemu Mas Zul, jadi kita pulang bareng. Oh begitu, ya sudah kalau gitu masuk sana, udah mau maghrib. Iya Umi, oh ya, ini Luna beli buat Umi sebelum pulang tadi. Ucap Luna sambil memberikan kotak makanan yang dibungkus kantong plastik putih berisi martabak kepada Umi. Wah, terima kasih Luna. Kalau gitu Umi bawa ya. Lanjutnya meninggalkan Zul dan Luna di teras rumah. Farah pun mengekor di belakang Umi. Sebelum masuk ke dalam, Farah menengok menaruh curiga. Seperti ia tahu bahwa Luna sedang berbohong. Kenapa nggak bilang jujur aja sih Lun? Zul yang merasa aneh akan Luna yang berbohong pada Uminya itu. Maaf Mas, Luna belum siap aja kalau Umi tahu. Luna menunduk, takut Zulham salah paham dan marah. Namun Zul memilih mencoba untuk mengerti. Ya sudah, masuki, udah mau maghrib. Sebentar lagi waktu sholat tiba. Iya Mas.
Malam pun telah tiba. Ini adalah saat-saat bagi Tony mencari mangsa. Tony tengah memacu mobil pergi ke tempat biasa, yaitu hutan, tempat ia membuang mayat setelah mendapatkan beberapa gadis. Aku rasa ini terlalu banyak, ujar Tony melirik jok belakang mobilnya yang dipenuhi 4 mayat wanita. Ia sengaja membuang mayat-mayat itu di tengah malam agar tak ada gangguan di jalan seperti polisi misalnya. Belum yang di bagasi. Lanjutnya terus menyetir. Saat sampai, Tony memainkan jari-jarinya bak seorang penyihir, mengangkat para gadis yang sudah tak bernyawa itu dengan mudahnya. Ia mengarahkan mereka masuk ke dalam hutan tanpa tubuhnya beranjak dari tempat ia memarkirkan mobil. Setelah merasa tugasnya selesai, Tony pun segera pergi meninggalkan tempat yang tak terjamah itu. Seorang wanita sayup-sayup tersadar. Satu korban yang dibuang Tony di hutan dengan ajaibnya masih hidup meski keadaannya mengenaskan. Ia bergetar ketakutan saat membuka matanya. Di mana ini? Aku takut. Tolong aku. Ucapnya lirih. Darah masih keluar dari dadanya yang terluka. Ada bau amis disertai bau busuk yang menyengat. Tangannya meraba-raba. Karena gelapnya malam membuat wanita malang itu tak bisa melihat apapun. Apa ini? Tangannya yang meraba juntayan rambut yang berasal dari mayat di dekatnya. Setelah menyadari ia menyentuh orang yang sudah tak bernyawa, ia tersentak, ketakutan dan menangis. Sekelilingnya dipenuhi mayat yang sebagian sudah membusuk, menyebabkan bau tak enak. Tolong aku, siapapun. Wanita itu merangkak perlahan. Nah teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti sambung lagi ke part yang selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.